Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di pertemuan program dasar kita lanjut materi yang kemarin udah Bapak bahas terkait algoritma. Dan hari ini kita ngebahas tentang flowchart. Untuk itu silakan dipersiapkan e-booknya. Kamu bisa buka di halaman 66. Dikarenakan ini materinya agak loncat-loncat di e-book digitalnya, jadi kemarin yang udah kita bahas terkait materi 1 ada di halaman yang awal. Untuk materi keduanya, lanjutan dari algoritma, adalah flowchart di halaman 66. Kurang lebih nanti materinya agak jauh seperti ini ya. Untuk yang PowerPoint-nya kamu bisa download di Google Sheet yang kemarin udah Bapak kasih. Nanti materi ini kamu bisa bahas lagi, dipelajari lagi, dan nanti ada tugas yang bisa dikerjakan. Baik, kita mulai. Lanjutan dari pemrograman kemarin tentang algoritma. Setelah kita membuat algoritma, kita lanjut membahas tentang flowchart. Flowchart ini adalah alur atau sebuah shape yang dibuat sehingga memudahkan kita untuk mengetahui alur dari awal program hingga akhir program. Seorang desainer dari pemrograman harus membuat flowchart terlebih dahulu sebelum membuat program tersebut. Sehingga flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus, menggambarkan langkah-langkah dari satu masalah hingga menemukan solusinya. Dari awal misalnya menginput apa, lalu sedang diproses, setelah diproses akan mengeluarkan output, sehingga programnya berjalan. Dan merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Dari algoritma yang udah kita tulis, kita buat dulu bagannya, setelah itu kita ubah ke bahasa pemrograman oleh programmer. Ada dua macam flowchart. Yang pertama ada sistem flowchart, yaitu urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Lalu ada program flowchart-nya, yaitu instruksi dari gambar simbol tersebut. Sistem flowchart adalah bagan-bagan tersebut yang kita buat sedemikian rupa sesuai dengan algoritma yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu di dalamnya kita berikan instruksi dari bagan tersebut, karena setiap bagan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk simbol-simbol ada flow direction symbol, processing symbol, input output symbol. Itu ada simbol penghubung alur, simbol proses, input output, percabangan, dan yang lain-lain. Oke, bisa kita lihat di sini ada simbol yang paling atas adalah terminator, harus dihafal ya, sehingga kita tidak salah dalam memilih simbol tersebut untuk memulai flowchart. Bentuknya seperti kapsul. Ini adalah permulaan dan akhir program. Misalnya kita mulai dengan tombol start, maka simbol bagannya menggunakan terminator, lalu diakhiri dengan finish, lalu simbol bagannya kita menggunakan terminator juga. Untuk garis alur ini biasa ya, jadi alurnya dari mana ke mana kita harus sesuai dengan petunjuk arah. Ada preparation, ini ada inisialisasi. Misalnya sebelumnya udah kita input, udah kita buat inisialisasi bahwa A adalah 5, B sama dengan 10. Maka nanti di bagian proses A tambah B sama dengan 15. Jika sudah ditentukan dari awal, itu kita bentuk menggunakan simbol preparation. Kalau misalnya kita input menggunakan scanf, nanti kita bisa menggunakan proses input ini. Misalnya kita mau masukkan panjang berapa, lebar berapa, sehingga kalau mau menentukan luas persegi panjang sesuai dengan hasil inputan yang sudah kita buat. Tapi kalau misalnya kita dari awal sudah menentukan panjangnya 5, lebarnya 5, maka menggunakan preparation. Nah, proses ini adalah yang pentingnya yang mau kita buat itu apa. Misalnya
Rumusnya tadi luas sama dengan panjang kali lebar. Kita tulis di sini. Nanti akan diproses, maka akan menampilkan sebuah output. Di sini ada subprogram, permulaan dari subprogram atau proses menjalankan subprogram. Subprogram ini adalah bagian dari program. Jadi jika ada program yang tadi ya, prosesnya di dalamnya ingin menggunakan subprogramnya, bisa kita menggunakan simbol ini. Lalu ada decision, keputusan, perbandingan, pernyataan, penyeleksi data, memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ini keputusannya jika kalau misalnya kita ingin membuat percabangan, misalnya ke arah kanan, kita membuat algoritma, misalnya ada seorang anak membeli sebuah kecap dengan uang 4.000, padahal seharusnya harga kecap kita tulis di sini 5.000, maka uangnya tidak akan diterima, tidak akan diproses. Kalau kita alurkan ke bawah, jika uangnya 5.000 maka akan diproses. Jika uangnya bukan 5.000, kita arahkan seperti ke kanan atau ke kiri boleh. Kita kasih pilihan tidak, berarti tidak bisa diproses, maka dia akan balik lagi ke awal, ke program yang awal. Jadi itu adalah beberapa keputusan. Kalau iya atau tidak, maka kita menggunakan decision, keputusan ya. One way connector yang bulat ini digunakan jika kalau misalnya kita membuat dari bagan dari awal sampai akhirnya terlalu panjang, kita bisa arahkan ke sebelah kanannya menggunakan one way connector. One way connector nanti misalnya di tengah-tengah program kita lanjutkan ke bagan sebelah kanan biar nanti nggak terlalu panjang ke bawah. Setelah itu kita lanjutkan lagi program lanjutannya seperti apa. Jadi sebagai penghubung atau konektor. Off-pack connector, penghubung bagian-bagian yang berbeda halaman. Jadi kalau misalnya ini satu halaman, ini udah beda halaman, artinya sudah beda bagian program. Kalau misalnya kita membuat program kan biasanya ada masih satu program, ada yang sudah beda halaman. Nah, dalam pembuatan flowchart nggak ada kaidah yang baku. Jadi flowchart itu adalah gambaran aja hasil dari analisa suatu program. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan kalimat untuk memberikan perintah, maka akan membingungkan dan membuat ambigu. Sedangkan kalau sudah kita membuat flowchart, itu sudah pasti, sehingga programmer itu bisa membuat program dengan mudah. Lalu ada flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lain. Artinya di dalam flowchart itu nggak cuma dalam satu perintah program, tapi banyak. Misalnya kita menggunakan flowchart ATM, di dalamnya ada transfer, ambil uang, dan yang lain-lain. Itu ada beberapa program. Nah, secara garis besar itu ada 3 bagian, ada input, proses, dan output. Nah, dalam membuat flowchart, kamu harus menghindari pengulangan. Artinya, nggak boleh diulang-ulang lagi proses yang udah ada. Gimana caranya? Sedemikian rupa, kita harus buat lebih efisien. Artinya nanti gambar-gambarnya juga bagan-bagannya nggak terlalu panjang, mempermudah dalam pembacaan si programmer, dan prosesnya nggak diulang-ulang lagi. Lalu jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah, dari awal mulai, artinya diproses, diinput, diproses lagi, akan keluar output. Nah, itu harus sesuai dengan alur, tidak boleh lompat tiba-tiba langsung mengeluarkan hasil sebelum kita proses. Itu nggak benar gitu, karena nanti programnya juga nggak jalan. Nah, sebuah flowchart diawali dengan titik start dan diakhiri dengan titik end atau selesai. Nah, adik-adik semuanya bisa melihat ya, di sini ada contoh. Ada seseorang ingin mengorder burger. Dimulai dengan lambang seperti kapsul. Simbol ini adalah tipe simbol mulai dan diakhiri dengan pembayaran atau simbol kapsul lagi ya. Jadi dia pemesanan lalu akan dibayar. Setelah di order burger, ini kan diprosesnya, karena dia pesan burger. Biasanya kalau di tempat McD atau KFC atau yang lain-lain ya, biasanya ditanya ya, kamu mau kentang juga nggak gitu. Karena ini bentuknya decision, percabangan, kita harus membuat seperti percabangan. Kalau misalnya mau kentang, kita pilih yes, maka akan diorder kentang juga. Lalu akan lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Apakah kamu mau minum juga? Mau minumnya pakai apa? Misalnya Coca-Cola atau yang lain-lain. Jika iya, maka akan diorder juga ke dalam proses. Sehingga pembayarannya nanti ada 3, ada order burger, kentang, dan juga minuman. Tapi kalau misalnya tidak, maka dia akan lanjut. Apakah kamu ingin kentang? Tidak, maka proses ini tidak dijalankan. Hanya burger saja, maka lalu lanjut di pertanyaan kedua. Apakah kamu ingin minum? Tidak, maka akan lanjut ke pembayaran langsung gitu ya. Jadi yang dibayarkan hanya burgernya. Contoh kedua, kita awali dengan tombol start dan tombol end. Ini ada pemotongan programnya dengan logo bulat. Jadi program ini jika terlalu panjang ke bawah nanti mungkin akan membingungkan, bisa dipotong dengan program ke sebelah kanan. Ini tadi disebut dengan konektor one pack, artinya dalam satu halaman, sehingga kita bisa bergeser ke sebelah kanan ya. Sebenarnya ini nggak terlalu panjang, kalau mau dibuat bagian per bawah juga nggak masalah. Tapi di lapangan nanti pasti banyak program yang panjang, sehingga ada lebih penting menggunakan one pack. Kita input bilangan dengan tombol start. Input bilangan ini proses input, sehingga bentuknya adalah jajar genjang ya. Terus hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Nah, hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2, misalnya angka 2, jika dibagi 2, 0. Maka hasilnya kalau 0, cetak genap. Tapi kalau misalnya angka yang kita input 3 dibagi 2, maka akan sisa 1, maka cetak ganjil. Paham ya? Ini ada sebuah percabangan yang tadi. Itu juga akan berulang terus menerus. Misalnya kita input 51, jika dibagi 2 maka akan sisa 1. Artinya ini habis bagi 2 ya. Terus akan dicetak ganjil. Kalau misalnya kita pilih 7 juga sama ganjil. Jadi nggak usah repot-repot, kita bisa membuat semua alurnya itu menggunakan program. Nah, dari sini nanti kita akan bahas tentang bahasa pemrograman. Artinya diinput lagi ke dalam bahasa pemrograman sehingga bisa menjadikan sebuah program. Oke, sampai situ sudah paham ya. Maka tugas kalian nanti ada 2, yaitu kalian harus membuat yang pertama algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukan berupa jari-jari. Ingat ya, ada kata masukan berarti ada input. Dengan input jari-jari, lalu prosesnya luas dan keliling, dan tugas kamu adalah membuat flowchart algoritmanya. Lalu yang kedua, terserah ya, mau pakai perjamuan boleh, mau langsung juga boleh. Jadi setiap orang itu punya desain masing-masing. Yang kedua, sajikan algoritma menentukan rata-rata hasil UN yang terjadi dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS dengan flowchart. Nah, ini menentukan rata-rata hasil UN. Inisialisasinya ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Lalu diproses karena yang diminta rata-rata, berarti prosesnya itu adalah rata-rata. Dan yang diminta adalah menampilkan nama siswa dan nomor ujian. Nah, ingat ya, yang diminta itu adalah nama siswa, nomor ujian, dan jumlah dan nilai rata-rata. Oh ya, berarti kamu bisa saja misalnya membuat pertama inputnya nama siswa, nomor ujiannya berapa. Terus akan mengetahui misalnya hasil matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS-nya berapa, dan rata-ratanya berapa. Ingat ya, jumlah, nilai, dan rata-rata. Berarti jumlah nilainya nilai matematika berapa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia berapa, dan terakhir juga ada jumlah rata-ratanya gitu. Dengan inputan nama siswa dan nomor ujian. Karena ini minta ditampilkan juga, berarti selain ini dijadikan input, kamu bisa menampilkan juga di akhir nanti ya. Tampilkan nama siswa dan nomor ujian dengan nilai dan rata-ratanya total semuanya. Seperti itu. Ini seperti misalnya kita ada pengumuman hasil nilai ya, kita masukkan ke dalam web. Masukkan nama Anda atau masukkan nomor ujian Anda, maka akan menampilkan nilai dari siswa tersebut dan juga rata-rata akhirnya.
Oke, itu ada 2 tugas, silakan nanti kamu kerjakan sebagai tugas, dan nanti kamu upload tugasnya. Kamu bisa kerjakan menggunakan Word, atau misalnya kamu tulis di buku, nanti di foto kamu bisa upload ke Classroom ya. Nanti ada bagian Classroom untuk mengumpulkan tugas flowchart. Oke, kurang lebih ini hampir sama materi dengan yang di PDF e-booknya ya. Kalau di bagian e-booknya sama saja seperti ini, dimulai dengan logo kapsul tadi, lalu di input, di proses, ini menghitung volume ya, panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu diakhiri programnya. Ini juga sama yang tadi sudah Bapak jelaskan. Oke. Nah, ini tadi bagian penghubung ya. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan, jangan lupa. Terus materi kamu bisa pelajari kembali di halaman 66 ya. Jika nanti ada kesulitan, silakan boleh tanyakan ke Bapak bagian apa yang sulit, nanti Bapak jawab. Terus setelah flowchart ini nanti kita lanjut ke bagian perangkat lunak, instalasi dan menguji ya. Sebetulnya kalau kita mengikuti silabus kelanjutannya seperti ini, tapi sebelumnya seharusnya kamu udah paham dulu yang namanya tentang inisialisasi, dasar-dasar, deklarasi, program inti, sehingga nanti bisa mempermudah kamu ya. Seperti di bab awal, pengenalan tentang yang namanya variabel, tipe datanya, integer, void, dan pengenalan operator, ada kode program. Tapi ini sebetulnya lebih mengarah ke tipe-tipenya dulu ya. Artinya belum ngebahas tentang programnya juga, baru pengenalan. Nah, yang untuk program-programnya sehingga bisa kita pakai di bahasa pemrograman C, itu kamu bisa lihat di buku yang kemarin udah Bapak kasih unjuk ya. Silakan kamu bisa beli di luar untuk latihan-latihan pemrograman dasar. Kurang lebih harganya 100.000 ya. Mau beli online silakan, atau mau beli di Gramedia juga silakan. Ini ya. Di dalamnya ada contoh-contoh program dasar. Pokoknya dicari aja bukunya Pak Rinaldi. Oke, terima kasih. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk menghemat kuota, kamu bisa download video ini dan dipelajari lagi dari awal jika ada yang kelewat. Kalau misalnya nanti kamu sudah punya bukunya, silakan kamu latihan. Kamu bisa menggunakan program-program dasar. Tentunya sebelumnya kamu sudah menginstal Dev C++. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.